Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Saudara dapat membacanya secara pribadi untuk lebih lagi memahami renungan ini. Saya akan membacakan Ibrani 4 ayat yang ke-16. Tertulis demikian, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang sebuah organisasi sosial yang mengirimkan utusan misi ke sebuah desa terpencil di daerah pedalaman. Tujuan dari misi pengutusan ini adalah agar dapat mengerti dan memahami dengan jelas permasalahan yang dihadapi oleh para penduduk di pedalaman tersebut. Setelah beberapa tahun tinggal bersama dengan masyarakat di sana, para utusan misi itu kembali dan menyampaikan keadaan yang mereka alami di sana, serta hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dan kebutuhan dari masyarakat yang hidup di daerah itu. Para utusan itu juga menjadi perpanjangan suara dari penduduk di desa terpencil itu. Dan dalam pertemuan-pertemuan untuk mengambil kebijakan, utusan-utusan inilah yang seringkali melakukan pembelaan terhadap kesalahpahaman atau mispersepsi atas sikap dan keadaan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Ibrani 4 ayat 14-16 ini, kita mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke bumi bukan suatu hal yang tanpa maksud dan tujuan. Kedatangannya ke bumi membuatnya secara nyata turut merasakan dan mengalami apa yang kita manusia rasakan dan alami. Ia tahu dan mengerti pergumulan dan kelemahan kita, karena ia pun sudah pernah dicobai namun tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus telah menjadi imam besar agung kita di sorga, yang membela kita siang dan malam. Ia menjadi pembela kita setiap saat. Di ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Makna dari ayat-ayat dalam perikop ini sungguh luar biasa, saudara. Yang pertama, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengerti setiap pergumulan kita. Tuhan bukanlah pribadi yang jauh. Ia bukan suatu zat yang tidak bisa mengerti, bukan roh yang tidak berperasaan dan tidak mengerti tentang keadaan kita manusia. Tapi Tuhan adalah pribadi yang tahu dan mengerti, serta juga sudah mengalami apa yang kita alami. Tuhan Yesus bukan hanya mengerti pergumulan, masalah dan kelemahan kita, tapi ia juga sudah mengatasi semua pergumulan dan kelemahan yang kita rasakan. Itu sebabnya, saudara, kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti. Yang kedua, saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menjadi imam besar agung kita. Ada dua syarat untuk menjadi seorang imam. Yang pertama adalah memiliki rasa simpati, lemah lembut, dan sabar terhadap orang-orang yang tersesat karena dosa dan kebodohan atau kelemahan yang tidak disengaja. Syarat yang kedua adalah diangkat oleh Allah. Tuhan Yesus adalah pribadi Allah sendiri yang telah menjadi manusia, dan dia telah menjadikan dirinya sebagai imam besar untuk selama-lamanya yang menjadi pengantara semua umat manusia. Tuhan Yesus adalah imam besar agung kita yang penuh kasih dan belas kasihan. Yang ketiga, saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang membela dan menolong kita.
tidak berhenti hanya diturut merasakan kelemahan kita, tapi Tuhan juga membela dan menolong kita karena Ia sangat tahu dan sangat mengerti apa yang kita butuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita semua saat ini adalah, "Aku mengerti kelemahan-kelemahanmu dan pergumulan yang engkau alami. Datanglah kepadaku tanpa rasa takut, karena aku mengasihi dan membelamu. Aku mau menolongmu. Nantikanlah pertolonganku yang aku sediakan oleh kasih karuniaku pada waktu yang tepat untukmu." Sungguh luar biasa, saudara, kasih Tuhan kepada kita. Ia bukan Tuhan yang menuntut, tapi Ia adalah Tuhan yang mengerti dan menolong kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan, pertolongan, berkat, dan segala kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami mengalami sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan yang dari Tuhan. Kami bisa melewati hari ini, semua itu karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali memberikan kami kekuatan dan mengajar kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Engkau adalah Tuhan yang mengerti setiap kelemahan dan pergumulan yang kami alami. Engkau bukan saja tahu, tapi Engkau telah mengalaminya sendiri ketika Engkau menjadi manusia, dan Engkau mengatasi semua kelemahan dan pergumulan itu. Engkau tetap suci dan tidak berdosa. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Engkau, pembela kami yang ajaib, imam besar kami yang agung, yang membela kami siang dan malam, dan yang memberikan kami pertolongan pada waktunya. Dalam persoalan dan pergumulan kami, melawan dosa, tantangan dan masalah dalam hidup, kami percaya kami akan mengalami pertolongan demi pertolongan dari Tuhan, sebab Engkau menyediakan bagi kami pertolongan pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Lindungilah kami di sepanjang tidur kami malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak Tuhan, dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami melakukan perkara-perkara yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Sembuhkanlah ya Tuhan. Berikanlah kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Kuatkanlah yang lemah ya Tuhan, dan berikan semangat yang baru kepada yang berputus asa. Nyatakanlah mujizat-Mu Tuhan, dan pertolongan-Mu yang ajaib kepada setiap kami yang sedang mengalami masalah, pergumulan atau persoalan. Jadikan kami selalu kuat di dalam Tuhan, dan menang atas setiap persoalan dan tantangan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau menjawab lebih daripada apa yang kami doakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.